Persija Jakarta berhasil comeback untuk memaksakan hasil imbang kontra Arema FC pada lanjutan Piala Presiden 2024. Bertarung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Rabu, 24 Juli 2024, malam, Singo Edan memang sempat unggul 2 gol lewat aksi Salim Tuharya, 54, dan Charles Lokolingoy, 67. Namun, ketika wakil Malang itu sudah bersiap merayakan kemenangan, Macan Kemayoran mampu bangkit melalui sepasang gol cepat. Adalah Gustavo Almeida, 84, dan Hanif Syahbandi, 87, yang menyelamatkan wajah tim ibu kota. Hasil sama kuat ini tak mengubah posisi kedua tim di grup B Piala Presiden 2024. Persija Jakarta masih berada di puncak dengan poin 4, diikuti Arema FC di posisi kedua, yang punya koleksi setara tapi kalah produktivitas gol. Dengan demikian, jatah ke semifinal tampaknya akan ditentukan pada matchday pamungkas, yakni Jumat, 26 Juli 2024. Jalannya pertandingan. Arema FC membuat lebih banyak peluang dibandingkan Persija Jakarta sepanjang babak pertama. Menit ke-10, tendangan bebas Dedik Setiawan menghajar tiang sebelum ditepis kiper. 9 menit berselang, kombinasi beberapa pemain Singo Edan di akhirnya sepakan first time William Marcilio. Sayang, bolanya masih melebar. Lanjut di menit ke-23, giliran tembakan jarak jauh Salim Tuharya yang memaksa kiper Andritani Ardiasa melakukan penyelamatan. Sementara, 2 menit kemudian, tendangan Julian Guevara memanfaatkan umpan silang juga masih tipis di sisi gawang. Persija Jakarta baru menciptakan peluang bagus pada menit ke-41, ketika Maciej Gajos dapat ruang tembak. Sayang, upayanya jauh melambung. Usai turun minum, Arema FC tak mengendorkan serangan. Mereka terus melakukan sederet ancaman ke lini belakang Persija. Dan, upaya tersebut berbuah pada menit ke-54. Salim Tuharya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak bisa dihalau kiper Andritani. Tak cukup sampai di sana, menit ke-67, Singo Edan kembali menambah gol. Serangan balik yang diinisiasi Charles Lokolingoy, tak bisa diantisipasi sempurna oleh Rizky Ridho maupun kiper. Namun, memasuki paruh akhir pertandingan, Persija Jakarta pelan-pelan bangkit. Menit ke-75, tendangan bebas Maciej Gajos hampir menembus gawang Arema FC. Dan, 9 menit kemudian, 1 gol balasan tercipta. Kombinasi 3 pemain Macan Kemayoran berhasil diselesaikan oleh Gustavo Almeida dari dalam kotak penalti. Hanya berjarak 3 menit, comeback Persija dilengkapi Hanif Syahbandi. Sang gelandang bertahan berhasil lolos berkat umpan Witan Sulaiman, dan tanpa ampun melesakkan tendangan keras ke tiang dekat. Kedua tim berupaya mencari gol kemenangan menit-menit akhir, tapi laga usai dengan kedudukan sama kuat 2-2. Witan Sulaiman tidak mengikuti persiapan Persija Jakarta sejak awal. Pasalnya, pemain berusia 22 tahun ini baru menunaikan ibadah haji. Alhasil, Witan absen dalam latihan Persija selama beberapa hari. Winger timnas Indonesia itu bergabung dengan Macan Kemayoran pada 14 Juli 2024. Kurang lebih baru seminggu berlatih dengan Persija, Witan diturunkan sebagai pemain pengganti ketika Macan Kemayoran menang 2-1 atas Madura United di Piala Presiden 2024. Witan masuk untuk menggantikan Raihan Hanan pada menit ke-78. Hanya bermain selama 12 menit waktu normal, kontribusi Witan belum terlalu terlihat. Ketika Persija bermain imbang 2-2 kontra Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Rabu 24 Juli malam WIB, Witan kembali masuk pada menit ke-78. Kali ini, dia menggantikan Rico Simanjuntak. Selama 12 menit di atas lapangan, Witan memberikan sumbangsih besar untuk Persija.
Ia mencatatkan 2 assist untuk gol Gustavo Almeida pada menit ke-84 dan Hanif Syahbandi ke-87. Masuknya Witan juga membuat permainan Persija menjadi lebih cair. Rio Matsumura, yang sebelumnya seperti tidak punya tandem, dapat bermain kaki ke kaki dengan Witan. Duo Witan dan Rio sempat menjadi poros permainan Persija pada putaran pertama musim lalu. Namun, Witan malah dipinjamkan ke Bayangkara FC pada putaran kedua BRI Liga 1. Witan diprediksi akan bermain sejak menit awal saat Persija menghadapi Bali United pada pertandingan terakhir Grup B Piala Presiden 2024. Pertandingan itu akan digelar pada hari Jumat 26 Juli di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kemenangan atas Bali United sudah pasti akan mengantar Persija ke babak semifinal Piala Presiden 2024, di mana mereka akan melawan salah satu dari juara atau runner-up Grup A. Persija masih bercokol di peringkat pertama klasemen sementara Grup B Piala Presiden 2024. Macan Kemayoran mengoleksi 4 poin dari 2 penampilan. Pelatih Carlos Pena senang dengan semangat juang yang diperlihatkan para pemain Persija Jakarta, setelah mereka 2 kali mampu bangkit dari ketinggalan di ajang Piala Presiden 2024. Pada pertandingan kedua di Grup B melawan Arema FC, Persija sempat tertinggal 0-2 sebelum kemudian mampu bangkit pada fase akhir laga dan mengamankan hasil imbang 2-2. Sebelumnya, Persija mampu menang 2-1 atas Madura United setelah sempat tertinggal 0-1 pada pertandingan pertamanya. Kami sedang berada di pramusim. Anda tahu ini pertandingan yang melelahkan dan tim ini akan bermain bersama musim ini dan banyak pemain harus segera masuk ke sikap kompetisi. Kami sedang berada dalam proses, kata Carlos pada konferensi pers Purnalaga, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Rabu, seperti dikutip dari rekaman audio yang diterima pewarta. Tapi saya ingin menarik hal positif dari pertandingan. Saat melawan Madura, kami bangkit, kami kemudian menang. Dan pada hari ini kami kembali bisa bangkit, dan mendapatkan hasil imbang, tambah pelatih asal Spanyol itu. Dengan hasil 1 kemenangan dan 1 kali imbang, Persija kini berpeluang besar lolos ke semifinal Piala Presiden. Macan Kemayoran kini memuncaki klasemen Grup B akan menantang Bali United pada pertandingan terakhir fase grup pada Sabtu 26 Juli. Maka sekarang tergantung kepada kami apakah bisa menuju semifinal. Kami memiliki jadwal pertandingan baru dalam 2 hari, maka tidak banyak waktu untuk berpikir terlalu banyak. Yang penting adalah pertandingan berikutnya, tutur Carlos. Sedangkan gelandang Persija Hanif Syahbandi menilai hasil-hasil yang didapat selama mengikuti Piala Presiden 2024 merupakan modal yang sangat bagus untuk menatap Liga 1 musim 2024-2025. Kalau dari saya pribadi pertandingan ini cukup baik, bekal yang cukup baik untuk menatap Liga 1 musim ini. Karena bisa dilihat bahwa kami masih memiliki banyak kekurangan dan saya harap kami bisa belajar dari pertandingan demi pertandingan untuk menghadapi Liga 1, ucap Hanif. Kemenangan atas Bali United pada laga terakhir Grup B akan memastikan Persija lolos ke semifinal. Di semifinal, mereka kemungkinan akan bertemu Borneo FC atau Persib Bandung.
Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena tidak terlalu ambil pusing kala anak asuhnya selalu tertinggal dalam 2 laga terakhir grup B Piala Presiden 2024. Persija Jakarta memang sudah 2 kali melakoni 2 laga di grup B Piala Presiden 2024. Tim Macan Kemayoran sudah bersua Madura United dan juga Arema FC. Namun catatan dari 2 laga tersebut, Persija Jakarta selalu tertinggal terlebih dahulu. Seperti saat melawan Madura United di laga pertama, Persija Jakarta tertinggal terlebih dahulu. Namun mereka mampu bangkit dan berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Madura United. Pada laga kedua melawan Arema FC, Persija Jakarta juga tertinggal terlebih dahulu, bahkan tim Macan Kemayoran tertinggal 2 gol. Beruntung di penghujung laga, Persija Jakarta mampu bangkit dengan mencetak 2 gol lewat aksi Gustavo Almeida dan juga Hanif Syahbandi. Terkait situasi ini pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena menegaskan tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab, memang ini masih dalam ajang turnamen pramusim. Sehingga Carlos Pena menilai masih ada waktu yang bisa digunakan untuk melakukan pembenahan sebelum nanti tampil di ajang Liga 1 2024 hingga 2025. Saat ini masih pertandingan pramusim sehingga semua pemain dalam proses, jelas Carlos Pena dalam keterangan resminya di Persija. Meski begitu Carlos Pena menilai ada sisi positif yang berhasil ditunjukkan oleh anak asuhnya. Di mana dalam situasi tertinggal, Rizky Ridho dan kolega tidak patah semangat dan terus bangkit. Tapi hal positif yang bisa terlihat melawan Madura United dan Arema adalah kami bisa melakukan comeback setelah tertinggal. Kini tinggal bagaimana kami bersiap menuju semifinal dan tidak ada waktu bersantai, tukas Carlos Pena.